Shalom. Hai sahabat Kid for Jesus. Apa kabarnya kalian semua? 7 bulan kita sudah tidak bertemu. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih ada ibadah online yang bisa kita akses setiap minggunya. Nah, pagi ini Lauserana percaya karena selama pandemi sudah menjadi kebiasaan kalian bangun pagi-pagi setiap hari Minggu. Kalian pasti sudah mandi, kalian pasti sudah berpakaian dengan rapi, kalian pasti sudah duduk dengan manis, dan tentunya yang perlu Lauserana ingatkan, sudah disiapkan Alkitabnya belum? Nah, kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini. Yuk kita semuanya bersiap-siap. Teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita persiapkan hati kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah menolong kami, memimpin kami. Hingga pada pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kesempatan Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama dalam kebaktian anak. Biarlah pagi hari ini, kami semua yang hadir menikmati ibadah ini, kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita sedih, di waktu kita senang, dia selalu ada bagi kita. Siapakah dia? Ya, betul. Namanya Yesus. Dan di dalam dunia ini pun kita juga bisa mempunyai teman yang baik, teman yang setia, teman yang tidak meninggalkan kita. Bisa loh. Nah, sebelumnya mari kita naikkan 2 pujian berturut-turut. Ada satu sobatku yang setia dan mentega dan roti. Tak pernah dia hingga
Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Wah, teman-teman, senang sekali ya bisa memuji Tuhan bersama-sama. Sukacita diberikan Tuhan di dalam hati kita. Puji Tuhan, Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita? Bahkan dia rela mati untuk kita. Dia rela mati di salib. Dia adalah Yesus. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan sambut dengan satu pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Cara tentang persahabatan, pastinya Lose Ratna dan juga lose-lose yang lain akan mengingat masa-masa sekolah seperti masa-masa kalian sekarang ini. Walaupun sekarang Lose sudah dewasa, tetapi Lose juga masih punya sahabat loh. Wah, rasanya senang ya, ada teman yang menjadi tempat kita curhat saat kita susah, teman kita berbagi saat kita senang. Nah, itulah senangnya kita mempunyai sahabat. Di dalam Alkitab juga ada loh kisah-kisah yang menggambarkan tentang persahabatan yang sejati. Salah satunya di dalam cerita yang akan Lose Ratna sampaikan sebentar, tentang persahabatan yang bukan hanya persahabatan satu generasi, tetapi persahabatan yang turun-temurun, tidak terputus. Wah, bisa ya begitu? Bisa. Dan ini buktinya. Yuk kita ikuti cerita berikut ini. Firman Tuhan yang akan Lose sampaikan hari ini berjudul tentang Kau Sahabatku dan Kau Saudaraku. Bahan Alkitab diambil dari kitab 2 Samuel pasal 4 dan pasal yang ke-9. Kalian bisa membacanya secara detail nanti setelah ini ya. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Pada suatu ketika, Raja Saul dan putranya yang bernama Yonatan, mereka maju berperang melawan musuh. Tetapi, kira-kira kalian tahu nggak apa yang terjadi di medan perang? Ya, mereka dikalahkan oleh musuh. Dan setelah itu, terdengarlah berita duka bahwa Raja Saul dan Yonatan mati terbunuh di dalam peperangan itu. Mendengar berita itu, Daud sangat bersedih dan dia berkabung. Dia menangis kematian Yonatan, sahabatnya itu. Tak lama setelah itu, Daud diangkat dan diurapi menjadi raja, menggantikan Raja Saul yang sudah terbunuh. Dia memakai mahkota yang indah dan tinggal di istana raja yang indah. Tuhan memberkati Daud sehingga Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan yang dia hadapi. Di dalam menikmati masa-masa menjadi raja, Daud tidak lupa akan sahabatnya Yonatan. Ketika dia mengingatnya, dia menjadi sangat sedih dan dia sangat merindukan temannya ini. Daud teringat akan janjinya dengan Yonatan bahwa mereka akan menjadi sahabat selamanya, bahkan sampai kepada anak cucu mereka. Saat itu, Raja Daud teringat bahwa ketika Yonatan itu meninggal, dia meninggalkan anak. Dan Daud berusaha mencari keberadaan di mana anaknya Yonatan ini. Kemudian Daud memanggil bekas pembantu dari Raja Saul yang bernama Siba untuk mencari keluarga yang ditinggalkan oleh Yonatan ini agar dia bisa berbuat baik kepada anak dari Yonatan ini. Kata Siba kepada Raja Daud, "Tuanku, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang kakinya cacat. Dia bernama Mefiboset." Ya, namanya siapa? Mefiboset. Kemudian Daud berkata dengan gembira, "Siba, panggillah dia kemari. Aku akan berbuat baik kepadanya. Aku akan mengasihi dia dan aku akan menolong dia. Aku akan mengasihi dia seperti aku mengasihi Yonatan orang tuanya."
Tak lama kemudian, datanglah Mephiboset, anak dari Yonatan. Kakinya cacat, kakinya timpang, sehingga ia tidak bisa berjalan. Ia menghadap Raja Daud sambil bersujud dengan rasa takut, karena harus menghadap dengan raja, karena dia orang yang biasa. Waduh, akan seperti apa ya ketika saya menghadap Raja Daud nanti? Tetapi, apa yang dikatakan Daud? Wah, sungguh di luar pemikiran dari Mephiboset. Ketika tadi datang, Mephiboset merasakan takut menghadap Raja Daud, tetapi ternyata di luar dugaan. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Ya, Raja Daud mengatakan hal-hal yang menyejukkan hati dari Mephiboset. Katanya, Mephiboset, dulu aku ini bersahabat baik dengan ayahmu Yonatan. Dan kami saling berjanji bahwa kami akan bersahabat sampai mati. Sampai keturunan kita akan tetap bersahabat. Nah, hari ini aku sangat berbahagia karena bisa melihat engkau, anak dari sahabatku yang telah tiada. Oleh karena itu, Mephiboset, mulai hari ini tinggallah di istana ini. Anggaplah istana ini sebagai rumahmu. Aku akan mengasihi kamu. Aku akan menolong kamu. Kamu jangan segan-segan terhadap aku. Anggaplah aku sebagai ayahmu. Dan mulai saat itu, Mephiboset hidup di dalam istana raja. Dia menikmati kemewahan bersama-sama dengan Raja Daud. Dia menikmati kemurahan yang diberikan oleh Raja Daud, sahabat dari ayahnya Yonatan. Teman-teman, sungguh alangkah senangnya mendengar kisah yang di atas tadi, bukan? Walaupun Mephiboset ini cacat, tetapi Daud tidak mengejeknya. Daud tidak menyepelekannya, tetapi justru dia menunjukkan kasihnya. Saat Mephiboset di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, di situ Daud bermurah hati, memelihara, menjaga, mengasihi Mephiboset seperti anaknya sendiri. Bahkan membiarkan dia tinggal di istana raja dengan segala kemewahannya dan makan semeja dengan Raja Daud. Mephiboset tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita juga mempunyai sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada bagi kita saat kita senang maupun kita susah. Nah teman-teman, mari jadilah berkat di dalam hidupmu. Kasihilah dan berbagilah berkat dengan teman-teman yang ada di sekitarmu, dengan sahabatmu, dengan saudaramu, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Nah, dari cerita ini tadi yang telah Lausarana sampaikan, ada dua hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, mari kita belajar mengasihi orang yang dalam kekurangan. Yang kedua, mari kita berbagi dengan mereka. Karena di dalam berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Ayat hafalan minggu ini, kalian bisa lihat yang ada di layar. Diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Diulang sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat hafalannya pendek, jadi Lause berharap kalian semua bisa menghafalkan dan dikirim lewat video ya. Nggak boleh pakai suara saja, harus lewat video. Oke, kemudian yang kedua, tugas minggu ini. Lihat tampilan slide-nya. Mari kita merangkai huruf menjadi nama tokoh yang ada di dalam cerita yang telah Lausarana sampaikan tadi di atas. Kalau kalian tadi memperhatikan,
ada beberapa nama tokoh Alkitab yang ada di situ. Nah, sekarang tugas kalian merangkaikan huruf yang diacak itu untuk menjadi nama tokoh yang ada di cerita tadi. Oke? Bisa ya? Harus bisa. Kirim tugasnya kepada Lose, ditunggu paling lambat hari Senin malam. Kesempatan kali ini, Lose akan mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah rajin menghafalkan ayat dan mengirimkan videonya kepada Lose kawanan kecil masing-masing. Juga buat kalian yang sudah dengan setia mengerjakan setiap tugas-tugas aktivitas yang diberikan oleh Lose di dalam setiap kali ibadah. Terima kasih ya. Jadilah kalian tidak sia-sia, Tuhan memberkati. Yang lain yang belum sempat menghafalkan dan belum sempat mengerjakan aktivitas, yuk belum ketinggalan. Mari mulai hari ini yuk kita rajin untuk mengerjakan tugas dan menghafalkan ayat ya. Nah, Lose juga akan mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang merayakan sepanjang minggu ini. Juga kepada Lose-Lose yang merayakan ulang tahun juga sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melimpahkan sukacita damai sejahtera buat kalian yang berulang tahun. Oke teman-teman semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian, bisa ditransfer atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian, atau bisa juga dititipkan kepada orang tua dan nanti akan diserahkan ke gereja. Kita pujikan dengan sukacita di dalam Yesus kita bersaudara sambil kita memberikan persembahan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Lalu undang semuanya anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus menutup kebaktian kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama kami.
mereka yang telah memberikan persembahan ini Tuhan kepada kami untuk kami berikan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan berkat kepada orang tua kami di dalam bekerja, sehingga kami boleh kembali memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kebaktian minggu yang akan datang. Bye-bye. Shalom teman-teman, sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Natal sudah dekat dan Natal tahun ini sangatlah istimewa karena semua merayakan Natal dari rumah masing-masing. Maka tema Natal anak tahun ini Christmas from Home. Kapan ya pelaksanaannya? Minggu 6 Desember 2020 dari jam 11 pagi hingga selesai. Kabar sukacita Natal dibawakan oleh Lause Michael Sanders dan Sikimi dari Jakarta. Masa pandemi tidak mengurangi sukacita kita menyambut Natal. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, bergabunglah dalam kebaktian Natal online tepat waktu melalui recording YouTube channel. Yang kedua, berbagi kasih, membawa hadiah seharga 15.000 berisi masker dan dibungkus dengan kertas kado. Tapi maskernya jangan berbahan scuba ya. Diberikan kepada lause-lause pada tanggal 6 Desember dari jam 2 siang hingga jam 5 sore di gereja melalui drive-thru. Bersamaan kalian mengambil hadiah Natal dari lause kelasnya masing-masing. Wah, senang ya, kalian juga tetap mendapatkan hadiah. Yang ketiga, bawalah persembahanmu. Selama teman-teman mengikuti kebaktian online di masa pandemi, persembahan yang sudah kalian kumpul, yang sudah kalian taruh di dalam amplop, maka kalian akan kumpulkan di gereja pada tanggal 6 Desember. Jangan lupa ya, persembahan Natal juga kita bawa ke rumah Tuhan dengan sukacita. Lose tunggu ya di kebaktian Natal online, dan Lose juga tunggu kehadiran kalian secara drive-thru pada tanggal 6 Desember jam 2 siang ya. Hingga jam 5 sore jangan lupa. Lewat dari jam itu sudah nggak ada lausenya. Sampai jumpa dan terima kasih atas kerjasama dan perhatian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yo,